Assalamualaikum, selamat pagi. Masih bersama dengan Bu Betty. Kali ini kita akan belajar mengenai bea matre. Itu ya. Tentunya teman-teman sudah sering menggunakan matre itu ya. Tapi tidak menjadi matre ya, terutama yang cewek-cewek ya. Nah, yang kita kenal matre ini kan ada dua macam ya, matre yang 3.000 dan 6.000. Nah, maka kita juga akan lihat apakah matre yang ada itu seperti itu saja atau ada hal yang lain. Nah, kita lihat dari dasar hukumnya dulu. Jadi, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 tentang Bea Matre yang berlaku sejak 1 Januari tahun 86, sudah lama. Jadi Bea Matre ini, itu ya undang-undangnya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 95, telah diubah tahun 2000 tentang perubahan tarif bea matre dan besaran batasan pengenaan harga. Ya. Itu mengenai dasar hukum bea matre. Kemudian ini adalah aturan-aturan terkait dengan bea matre. Ada peraturan Menteri Keuangan dan seterusnya. Nah, ini dia. Ini matre yang 6.000, ini yang 3.000. Nah, prinsipnya seperti apa? Jadi, bea matre dikenakan atas dokumen. Jadi, merupakan pajak atas dokumen. Bea matre itu merupakan pajak atas dokumen. Satu dokumen hanya terutang satu bea matre. Gitu ya. Kemudian rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani terutang bea matre yang sama dengan hasilnya. Tuh. Kalau tanda tangannya itu basah, biasanya juga capnya juga basah, meskipun itu dokumen rangkap atau tindasan. Gitu. Nah, tapi di sini kalau misalnya satu dokumen itu ada beberapa tempat tanda tangan, itu juga biasanya materinya nanti menyesuaikan gitu ya. Nah, materai tempel 6.000 ini dikenakan atas apa saja? Surat yang nominalnya 1 juta atau lebih, efek atau surat berharga, kemudian pejabat membuat akta tanah, lalu akta-akta notaris, kemudian surat perjanjian dan surat lainnya termasuk surat kuasa, kemudian ada surat pernyataan dan seterusnya, itu kan biasanya ditempel materai 6.000 gitu ya. Nempelnya itu di bagian tanda tangan dan tanda tangannya juga mengenai pada materinya gitu ya. Kemudian yang 3.000 itu dikenakan untuk apa saja? Oh, ini kalau yang nilai nominalnya antara 250.000 sampai dengan 1 juta, kurang dari 1 juta, karena kalau 1 juta ke atas itu sudah menggunakan yang 6.000, bisa untuk cek, biliet giro dengan nilai sekian, termasuk untuk surat berharga. Ya. Nah, ini apa-apa saja yang tidak dikenakan bea matre, macam-macam, surat penyimpanan barang dan seterusnya, ijazah itu juga enggak perlu dikenakan matre, tanda terima gaji, tunjangan dan seterusnya juga enggak pakai. Lalu dokumen-dokumen untuk internal organisasi juga enggak butuh matre gitu. Nah,
Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian bisa juga dengan kertas matre gitu ya. Nah, ini tata caranya sudah ada di dalam modul, nanti silahkan dibuka kembali ya. Kemudian ada lagi yang namanya pematrean kemudian gitu. Ini dilakukan atas apa saja? Yang pertama adalah dokumen yang semula tidak terutang bea matre, namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Nah, untuk dokumen seperti ini, selanjutnya dilakukan pematrean kemudian namanya. Jadi materinya itu diberikan belakangan. Jadi dokumennya sudah jadi dulu baru diberi matre. Kemudian yang kedua, dokumen yang bea matrenya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Jadi kalau dokumen ada keharusan untuk membubuhkan matre, tetapi belum dibubuhkan matre, nah itu juga harus diberi matre, namanya pematrean kemudian. Kemudian dokumen yang dibuat di luar negeri lalu akan digunakan di Indonesia. Itu juga karena kalau dokumen di luar negeri itu kan tidak ada ketentuan matre karena menganut aturan di masing-masing negara. Tapi kalau dokumen itu kemudian akan digunakan di Indonesia, maka harus diberi matre. Kan dokumen tersebut sudah jadi sehingga menggunakan pematrean kemudian atau ditempel belakangan. Nah, sanksi-sanksinya apa kalau tidak memenuhi atau tidak mematuhi dari ketentuan undang-undang matre? Maksudnya tidak mematuhi, misalnya untuk kwitansi pembayaran yang seharusnya diberi matre dan itu tidak diberi matre, maka ada sanksi. Sanksinya ada sanksi administrasi dan ada sanksi pidana. Terlebih lagi misalnya untuk dokumen surat pernyataan misalnya yang seharusnya diberi matre namun di situ tidak diberi matre, itu kan juga kecuali kalau yang bersangkutan itu tidak tahu. Nah, ada sanksinya. Sanksinya bisa berupa sanksi administrasi maupun pidana. Sanksi administrasi itu artinya membayar atau harus ditempeli matre kemudian. Kalau sanksi pidana itu bisa dipenjara gitu ya. Nah, ini contohnya denda administrasi. Jadi harusnya dia kena harusnya dokumennya ada materinya 6.000 tetapi tidak, sehingga dendanya adalah menjadi 200% di sini, sehingga jadi 12.000 yang seharusnya kalau dia yang seharusnya dia tidak kurang itu kan hanya 6.000 karena kurang sehingga harus kena denda 12.000. Jadi yang dibayarkan itu totalnya 18.000. Nah, ini sanksi pidana itu biasanya yang paling sering itu karena pemalsuan atau peniruan. Ini yang paling sering gitu ya. Atau dengan sengaja menggunakan atau menjual, menawarkan matre palsu dan seterusnya, itu juga nanti bisa kena sanksi pidana. Nah, lalu daluarsa itu dari kewajiban